Salah satu amalan utama di awal Dzulhijjah adalah puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa ini memiliki keutamaan yang semestinya tidak ditinggalkan seorang muslim pun. Puasa ini dilaksanakan bagi kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa Arafah 9 Dzulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' berkata, adapun hukum puasa Arafah menurut Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah adalah disunahkan puasa Arafah bagi yang tidak berwukuf di Arafah. Adapun orang yang sedang berhaji dan saat itu sedang berada di Arafah, menurut Imam Syafi'i secara ringkas dan ini juga menurut ulama Syafi'iyah bahwa disunahkan bagi mereka untuk tidak berpuasa karena adanya hadis dari Ummu Fadl. Ibnu Muflih dalam Al-Furu' yang merupakan kitab Hanabilah mengatakan, disunahkan melaksanakan puasa pada 10 hari pertama Dzulhijjah, lebih-lebih lagi puasa pada hari ke-9 yaitu hari Arafah. Demikian disepakati oleh para ulama. Adapun orang yang berhaji tidak disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Dari Ummu Fadl binti Al-Harith, bahwa orang-orang berbantahan di dekatnya pada hari Arafah tentang puasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian mereka mengatakan, beliau berpuasa. Sebagian lainnya mengatakan, beliau tidak berpuasa. Maka Ummul Fadl mengirimkan semangkok susu kepada beliau. Ketika beliau sedang berhenti di atas unta beliau, maka beliau meminumnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Maimunah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa orang-orang saling berdebat apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Arafah. Lalu Maimunah mengirimkan pada beliau satu wadah berisi susu dan beliau dalam keadaan berdiri, yaitu wukuf. Lantas beliau minum dan orang-orang pun menyaksikannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengenai pengampunan dosa dari puasa Arafah, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah dosa kecil. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, jika bukan dosa kecil yang diampuni, moga dosa besar yang diperingan. Jika tidak, moga ditinggikan derajat. Syarah Sahih Muslim. Sedangkan jika melihat dari penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah, bukan hanya dosa kecil yang diampuni, dosa besar bisa terampuni karena hadis di atas sifatnya umum. Majmu' al-Fatawa. Semoga Allah memberi hidayah pada kita untuk terus beramal soleh. Tepatan dengan tanggal itu, disebutkan kalau mampu mengerjakannya, berevaluasi diri, maka Allah akan berkenan menggugurkan dosa-dosa kita, maka sifat-sifat hewani dari nafsu akan langsung dihilangkan oleh Allah, dan kembali kita dalam keadaan yang baik. Waktunya disebut dengan tanggal 9 Dzulhijjah, ada ibadah siamnya bersamaan dengan orang wukuf di Arafah, maka disebut dengan siam Arafah atau puasa Arafah. Hadis yang berbunyi, bima ma'na siyamu yaumi Arafata anni ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira sanati allati qablahu wa sanati allati ba'dahu. Puasa Arafah itu kalau dikerjakan dengan benar kata Nabi akan menggugurkan, menghilangkan, menghapuskan dosa-dosa manusia setahun ke belakang dan menjaga, perhatikan terjemahannya, menjaga orang itu agar tidak berbuat dosa di setahun yang akan datang lagi. Jadi kalau tiap tahun ketemu Arafah, maka tiap tahun dia bersih. Bersih. Jangan salah menerjemahkan ya, karena ada yang menerjemahkan begini, diampuni dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Ketika orang menyimpulkan setahun yang akan datang diampuni dosanya, setahun yang akan datang diampuni dosa, ada yang salah menyimpulkan. Konslet pemikirannya sampai mengatakan karena diampuni dosa, ya udah bebas berbuat dosa, nggak ada masalah. Galisan orang ngumpulin catatan, dia ngumpulin sendal. Woi ngapain woi? Diampuni dosa setahun ke depan. Bebas. Salah. Maksudnya, kalau benar puasa Arafahnya, dia introspeksi diri, dia tobat di hari itu, dia merenung, dia lempari kesalahannya, tobat sama Allah sampai masuk ke hari ke-10, tobat ya Allah, tobat. Maka Allah gugurkan kesalahannya, disembelih, hilang, dilempar. Orang Mekah lontar, orang sini yang punya sembelih, yang tak punya sembelih, yang tak bisa haji, dia puasa. Saat puasa tobat, maka sifatnya hilang, jeleknya muncul baiknya, dapat mabrur dia. Nah itu. Makanya begitu masuk kemudian tanggal 10, dia bertakbir, menunjukkan dia dapat hidayah. Kan ciri takbir itu dapat hidayah. Orang dapat hidayah jadi baik. Maka muncul kalimat di Quran surah kedua ayat 185. Ya. Apa kalimatnya? Waliyukabbirullaha ala ma hadakum. Ingat, ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya. Walitukabbirullaha supaya saat hari Id engkau bertakbir banyak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kenapa engkau bertakbir? Ala ma hadakum, kau dapat hidayah. Orang dapat hidayah, imannya menguat. Orang iman menguat, dapat beramal soleh. Orang beramal soleh, tandanya jadi orang baik. Makanya ketika puasa selesai, koreksi diri, tobat dari kesalahan, jadi baik. Salahnya hilang, solehnya muncul. Begitu solehnya muncul, maghrib takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada yang keliling-keliling, saking bahagianya. Disebut takbir keliling. Ya. Ada yang di masjid. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi bukan cuma sekedar di lisan. Kalau cuma di lisan, jangankan Anda. Ajarin burung beo takbir. Dan yang kedua, sangat ditekankan untuk berpuasa selama 9 hari. Dan 9 hari yang dimaksud adalah 9 hari pertama bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Kalau Anda tidak mampu, maka minimal puasa, ini berpuasa 9 hari, kalau Anda tidak mampu minimal di tanggal 9-nya
atau dikenal dengan hari Arafah. Ini sesuai dengan hadis tadi yang disebutkan, atau dalam pertama tadi saya sebutkan hadis Bukhari, semua amal soleh yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah lebih afdal daripada jihad. Maka ulama mengatakan ada juga hadis yang menjelaskan kalau puasa itu adalah amal yang paling afdal. Sebagaimana hadis Bukhari Muslim, Allah berfirman tentang puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u syahwatahu wa ta'ama wa syarabahu min ajli. Puasa itu adalah milikku, aku akan balas langsung, kata Allah. Artinya pahalanya lebih besar daripada ibadah yang lain. Sungguh dia telah meninggalkan karena puasa itu syahwatnya, makanan dan minumannya semata-mata karena aku. Dan juga Nabi SAW bersabda, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu anin nari sab'ina kharifa. Hadis ini juga hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Tidak ada seseorang pun yang berpuasa satu hari saja karena Allah, maka Allah akan menjauhkan dengan satu hari itu wajahnya dari api neraka sejarak 70 tahun. Sementara puasa di 9 awal bulan Zulhijjah sangat ditekankan oleh para ulama karena pahalanya lebih besar daripada jihad. Dan kalau anda tidak bisa, minimal puasa tanggal 9 Zulhijjah. Dan ini tepatnya satu hari sebelum Idul Adha. Sebagaimana waktu ditanya kepada Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Muslim tentang keutamaan puasa hari Arafah, beliau mengatakan, siyamu yawma Arafah ahtasibu ala Allahi ayyukaffira sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Aku berharap, kata Nabi SAW, berpuasa pada hari Arafah melebur dosa-dosa setahun sebelum dan setahun sesudah. 355 hari. Yang termulia, kata Nabi SAW, adalah 10 awal Dzulhijjah. Jelas ya. Cuma kok kayaknya 10 awal Dzulhijjah nggak ada apa-apa. Apa yang bertambah dari kita? Bayangkan di situ ada hari Arafah. Tanggal 9 nanti itu. Di mana kita tahu hari Arafah itu yang disebut dengan Yaumul Hajjil Akbar, hari diampuninya dosa-dosa, hari dibebaskannya dari api neraka, hari yang berpuasa di sana menghapuskan dosa 2 tahun. Bayangkan. Kita ini kadang-kala memperingati hari-hari besar. Tapi kalau kita pikirkan, sebenarnya harinya itu udah berlalu. Keutamaan hari itu dulu. Kita bicara, mamanya, kemerdekaan kita, tanggal 17 Agustus. Orang memperingati. Tapi sebenarnya kemerdekaannya dulu. Ini cuma, ya sekedar, apa ya? Sekedar mengingat aja. Nggak ada kemerdekaan. Yang sekarang nggak ada kemerdekaan. Artinya nggak ada kemuliaannya sekarang di tanggal 17 itu. Dulu ketika hari itu jelas orang-orang gembira. Ketika Bung Karno membacakan proklamasi kemerdekaan kita, bagaimana kegembiraan mereka. Tapi setiap tahun biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa. Berbeda dengan hari-hari yang mulia di dalam Islam. Berulang tiap tahun, dan tiap tahun ada keutamaan di sana. Yang namanya puasa Arafah, tiap tahun menghapuskan dosa 2 tahun. Yang namanya 10 awal Dzulhijjah, tiap tahun kita masuk ke awal ini bukan mengenang sesuatu yang terjadi dulu, sehingga yang sekarang ini hanya seremonial. Bukan. Memang kemuliaannya ada di sana. Siapa yang menetapkan? Siapa yang menentukan ini hari mulia, itu hari tidak mulia? Allah Rabbul Alamin. Kalau buatan manusia, ya hanya untuk tempat mereka. Kalau kita bicara tanggal 17 Agustus, ya untuk Indonesia aja. Malaysia enggak. Thailand enggak. Australia enggak. Arab Saudi enggak. Mereka semua punya hari-hari bikinan mereka. Tapi hari-hari yang mulia ini adalah hari yang ditentukan oleh Allah Rabbul Alamin. Kita mau berangkat kemana? Kita mau berangkat ke ujung dunia. Ke Antartika. Tetap yang namanya 9 Dzulhijjah itu menghapuskan dosa 2 tahun puasa di sana. 10 awal Dzulhijjah mau berangkat kemanapun, itu tetap hari yang mulia. Ahibati fillah. Kemarin kita puasa Ramadan. Banyak yang tanya gimana supaya istiqomah Ustaz. Ya puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 3 hari bulan Dzulqa'dah. Ini puasa di bulan Dzulhijjah. Kalau puasa itu di tempat lain, artinya di selain 10 Dzulhijjah ini memiliki keutamaan, ya. Bagaimana Allah akan memberikan balasan tanpa ada hitungan. Itu milik Allah SWT. Bagaimana orang-orang yang rajin puasa itu akan masuk, dipanggil dari pintu Rayyan. Bagaimana puasa itu menyelamatkan dia dari api neraka. Bagaimana puasa itu menjadi syafaat buat dia pada hari kiamat. Kalau dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah, Allahu Akbar. Maka usahakan puasa di 9 hari ini. Kalau kau bisa puasa 9 hari, ahlan wa sahlan. Aduh capek Ustaz, alhamdulillah puasa sehari nggak puasa. Tanggal 1 puasa, tanggal 2 enggak, tanggal 3 puasa, tanggal 4 enggak, tanggal 5 puasa, tanggal 6 enggak, tanggal 7 puasa, tanggal 8 enggak, tanggal 9 ke puasa. Hari Arafah, khususnya hari Arafah ini. Kalau engkau mungkin malas puasa, jangan malas lah. Ini hari-hari terindah sepanjang masa. Cuma memang kok kayaknya biasa-biasa aja. Maka paling tidak engkau puasa tanggal 9. Yang kata Nabi SAW, siyamu yaumi Arafah. Puasa di hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablaha wa allati ba'daha. Aku berharap Allah mengampuni dosa tahun lalu dan tahun depan. Allahu Akbar.
Kira-kira nih kalau kita punya utang, utangnya itu 1 M. Lalu ada orang mengatakan, udah, engkau punya utang 1 M, aku lunasi. Syaratnya puasa 1 hari. Kira-kira satu Indonesia puasa nggak ya? Wallah, semuanya puasa 1 M lunas, kita puasa 1 hari. Allahu Akbar. Cuma masalahnya, kita merasa nggak punya dosa mungkin jamaah. Kita ini punya tumpukan dosa yang banyak. Di antara cara menghapuskan dosa tersebut, puasa Arafah. Tapi tentu dengan penuh keikhlasan. Karena ada orang yang puasa Ramadan aja nggak dapat apa-apa. Dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Puasa 30 hari nggak dapat apa-apa. Karena syarat dan ketentuan dalam puasa itu tidak diikuti.